MotoGP adalah olahraga paling brutal yang pernah diciptakan untuk roda dua. Kecepatan hanyalah bagian permukaan. Di balik helm dan fairing, ada perang saraf, permainan politik, keberanian gila, dan pertarungan mental yang lebih keras daripada titanium. Dalam arena yang penuh tekanan itu, satu nama telah menjadi simbol keganasan, keberanian ekstrim, dan dominasi yang mencengangkan. Marc Marquez, ia bukan sekedar pembalap yang cepat atau agresif. Ia adalah sosok yang mengubah peta kekuatan MotoGP, menulis ulang takdir para rival, dan menciptakan era di mana seluruh grid harus beradaptasi hanya untuk bertahan dari ancaman bernama Marc Marquez. Sejak hari pertama ia tiba di kelas Premier, Marquez tampil seperti gladiator yang dilempar ke arena dengan satu niat, menaklukkan semuanya. MotoGP memiliki banyak legenda, tetapi Marquez adalah jenis legenda yang mengubah hidup orang lain, baik itu rival, rekan tim, manajer tim, maupun para insinyur yang terus dibuat pusing oleh batas-batas yang ia hancurkan. Tahun 2013, dunia menyaksikan sejarah baru saat seorang pemuda Spanyol berusia 20 tahun tiba dengan wajah polos tetapi dengan keberanian yang tidak wajar. Di atas Honda RC200V, Marquez menunjukkan hal-hal yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia menyelam ke tikungan dengan kemiringan yang tampak mustahil, memaksa ban depan bekerja melampaui batas fisika, dan menahan motor tetap tegak meskipun berkali-kali front end hampir hilang. Dalam satu musim, ia mematahkan rekor sebagai juara dunia termuda. Dan sejak itu, MotoGP tak lagi sama. Gaya balapnya menjadi mimpi buruk bagi rival. Agresif, liar, tetapi dari sudut pandang teknis sangat presisi. Setiap aksi Marquez mencerminkan kecerdasannya. Ia tahu kapan harus menekan, kapan harus menyerang, dan kapan harus mempermainkan ritme rival. Ia tidak hanya memenangi balapan, ia menciptakan budaya ketakutan yang merasuki seluruh pedok. Tidak ada era dalam MotoGP modern, di mana begitu banyak pembalap besar harus berurusan dengan dominasi satu orang. Valentino Rossi adalah korban pertama yang paling jelas. Perseteruan mereka di Sepang 2015 menjadi simbol dari dua era yang bentrok. Era lama yang tak ingin jatuh dan era baru yang datang untuk menggulingkannya. Rossi yang dikenal sebagai master duel wheel to wheel bahkan tidak mampu mengatasi agresivitas Marc Marquez yang jauh lebih muda dan lebih berani mengambil resiko. Jorge Lorenzo pun merasakan hal yang sama. Teknik balap Lorenzo yang halus dan presisi kerap hancur ketika Marc Marquez mulai menempel ketat. Di masa kejayaannya, Lorenzo adalah pembalap yang paling sulit dikalahkan. Namun Marquez membuatnya terlihat tidak stabil dalam beberapa duel kunci. Andrea Dovizioso, pembalap pintar dengan gaya bersih, 2 kali menjadi runner-up dunia karena Marquez selalu menang dalam tekanan terakhir. Bahkan duel epik mereka di Red Flag terakhir 2019 tak dapat menyelamatkan Dovi dari nasib bahwa Marquez adalah tembok besar yang menghalangi gelarnya. Generasi muda pun tak luput. Fabio Quartararo sempat menjadi penantang serius, tetapi kehadiran Marquez selalu seperti bayangan yang menghantui, membuatnya harus merasakan ritme hingga melakukan kesalahan mahal. Daftar ini panjang, dan di puncaknya ada nama Pecco Bagnaia, yang kemudian mengalami musim terburuknya setelah berada satu garasi dengan Marc Marquez. Kisah paling kontroversial dalam beberapa tahun terakhir adalah ketika Marc Marquez berhasil mendapatkan kursi pabrikan Ducati untuk musim 2025. Banyak pihak menganggap Jorge Martin lah yang paling layak. Ia juara dunia 2024, konsisten, cepat, dan sangat loyal kepada Ducati. Semua statistik dan faktor teknis memihak kepada Martin. Tetapi kenyataan MotoGP tidak pernah hanya soal statistik.
Politik, nama besar, dan aura legenda juga menentukan. Ketika Marquez menunjukkan minat, Ducati tidak bisa menolak. Nama sebesar itu membawa nilai komersial, pengalaman, dan potensi teknis yang sulit didapat dari pembalap lain. Keputusan Ducati merekrut Marquez membuat Jorge Martin harus terdepak dan dipaksa mencari tempat lain, yang menunjukkan bagaimana kekuatan seorang legenda bahkan bisa mengubah struktur tim pabrikan terbesar sekalipun. Marquez tidak perlu meminta secara terang-terangan. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat pabrikan lihat peluang yang terlalu besar untuk dilewatkan. Ketika Marc Marquez resmi masuk Ducati pada musim 2025, dunia menunggu apa yang terjadi di garasi merah tersebut. Selama beberapa tahun, Pecco Bagnaia adalah pemimpin proyek Ducati, juara dunia dan wajah pabrikan. Namun saat Marquez datang, dinamika berubah drastis. Bagnaia tiba-tiba berada dalam tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Bukan tekanan tim, bukan tekanan media, tetapi tekanan berbagi ruangan dengan seorang pembalap yang sudah terbukti dapat mematahkan lawan hanya melalui keberadaannya. Hasilnya terlihat jelas di klasmen akhir musim 2025. Bagnaia hanya mampu meraih 288 poin, 2 kemenangan dan 8 podium, sebelum menutup musim di posisi kelima. Jauh dari standar seorang juara dunia 2 kali. Para analis menyimpulkan bahwa Bagnaia tidak kalah karena motornya buruk. Ia kalah karena mentalnya digerogoti setiap hari. Marquez membawa energi kompetisi yang ekstrim, mengubah ritme kerja tim, dan membuat Bagnaia harus bekerja 2-3 kali lebih keras hanya untuk mempertahankan posisi. Namun tekanan itu justru mematahkan konsistensinya. Dan untuk pertama kalinya sejak 2021, Ducati kembali kehilangan pemimpin internal yang stabil. Marc Marquez tidak hanya menang karena kemampuan mengendarai motor. Ia menang karena ia adalah ahli perang psikologis. Banyak pembalap mengaku bahwa hanya melihat nomor 93 di pitboard, mereka merasa ritme mereka berubah. Mereka mulai mengerem lebih cepat, mengubah racing line, atau kehilangan fokus. Marquez memahami bahwa mental adalah senjata terbesar di MotoGP, dan ia memanfaatkannya secara maksimal. Saat pembalap lain bermain aman, Marquez tumbuh subur dalam kondisi beresiko. Ia siap mengambil peluang sekecil apapun dan kapanpun. Kekuatan mental inilah yang membuatnya bisa bangkit dari cedera parah dan tetap menjadi ancaman utama begitu ia kembali ke lintasan. Cedera hammer's pada 2020 hampir menghancurkan karir seorang Marc Marquez. Banyak yang mengira era 93 sudah berakhir, namun ia bangkit dengan determinasi luar biasa, meski harus bertahun-tahun melewati masa pemulihan yang menyakitkan. Keputusannya meninggalkan Honda untuk bergabung dengan tim satelit Gresini pada 2024 adalah salah satu keputusan paling berani dalam sejarah MotoGP modern, dan keputusan itu terbukti tepat. Di Gresini, ia menemukan kembali ritme balapnya. Ia kembali naik podium, kembali menakuti para rival, dan menunjukkan bahwa ia masih memiliki semua kualitas yang membuatnya menjadi monster lintasan. Kebangkitan ini menjadi salah satu utama mengapa Ducati pabrikan akhirnya merekrutnya untuk 2025, membuka babak baru dalam perjalanan sang legenda. Marc Marquez adalah pembalap yang lahir bukan untuk bersaing, tetapi untuk mendominasi. Keinginannya menang tidak pernah padam. Ia akan terus mendorong batas fisik, mental, dan teknis selama tubuhnya masih mampu duduk di atas motor. MotoGP mungkin akan terus berkembang, pembalap muda akan terus datang, tetapi Marquez tetap menjadi pusat gravitasi olahraga ini. Sejarah menunjukkan bahwa selama nomor 93 masih berada di grid,
tidak ada kemenangan yang aman. Rival boleh berharap, tetapi Marquez akan selalu berada di sana untuk merusak rencana mereka, mendorong batas, dan menentukan siapa yang pantas berada di puncak.